Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Amma ba'du. Wa rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Sadaqallahul azim. Agung karam muhtaramun yang sama-sama kami hormati, para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatidzah, para guru-guru mulia yang berkesempatan hadir dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Namun teriring doa, mudah-mudahan semua orang tua kita, semua guru-guru kita ini disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Kades Desa Srijaya beserta segenap seluruh perangkatnya, Ketua Masjid Nurul Iman beserta segenap seluruh pengurusnya, Ketua PHB peringatan Hari-Hari Besar Islam Masjid Nurul Iman yang sudah melaksanakan peringatan Maulidul Rasul, walaupun agak berbeda dengan di kota Palembang, karena kalau di Palembang Maulid ini biasanya malam, ada juga Maulid ibu-ibu jam 2 siang. Di sini Maulidnya jam 10 pagi. Kalau tempat kami 10 pagi di kondangan, maka ada makan ayam gitu. Jadi bedanya di dusun sini rupanya maulidnya pagi. Yang kedua perbedaannya Palembang dengan Desa Srijaya ini. Kalau di Palembang kami ceramah dulu baru makan. Kalau di sini yuk makan dulu baru suruh ceramah. Kalau menurut kenyalangan tuh harus dikenyang. Dan tinggal tidur baik ini baru sih sebenarnya. Karena tadi lah sudah ngentak kamu dan namanya lakso. Ngentak lakso, sengaja tadi ngebek potong wajib. Karena aku belum tahu boleh makan siang tapi tidak ini. Jadi daripada aku lapar saja pandang dulu paginya. Yang mana masak dulu kan? Lagi kita ngebek sepotong dulu, punya kata makan siang, tak tahu gitu kan? Bagaimana? Alhamdulillah. Yang saya hormati orang tua kami, Bapak Haji Rusli Karim, dipanggil Tete. Kalau Jawa Barat Ayu gitu. Aku baru tahu juga ada nama lain rupanya Pak Haji. Subhanallah, beliau datang bukan sendirian, beserta istri, anak, menantu, lengkap ini. Ini Pak Rusli Karim memang Masya Allah luar biasa ya. Beserta ibu-ibu Majelis Taklim Al-Barokah yang heboh ini. Subhanallah, ya, sengaja mereka ini datang dari Palembang pengen ke desa ini Pak Kades. Karena mereka ini banyak berkawan dengan Atu Banyu ini. 1 tahun kami penuh ini rombongan dari Palembang. Alhamdulillah. Ini sebenarnya sebagai kunjungan balasan terhadap Majelis Taklim Ibu-Ibu Masjid Nurul Iman Desa Srijaya yang beberapa waktu yang lalu hadir di kediaman Bapak Haji Rusli Karim dalam rangka mengikuti pengajian rutin. Masya Allah ya. Jadi sudah hadir, kami dari Palembang sudah ke sini. Ibu kemarin dari Desa Srijaya datang ke Palembang. Ibu ke Palembang dijamu sama Pak Haji Rusli Karim, kami pun sudah dijamu di sini. Kemarin Ibu balik di Bungkusi, kami juga Bungkusi. Kami di Bungkusi sudah ada Bungkusi.
asli desa Srijaya ya. Masya Allah, aku ini asli juga di sini Bu. Kamu tak tahu, aku asli. Baru sekali ini lah di sini maksudnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya juga datang tidak sendirian bersama laskar Majelis Asmaul Husna. Kami ini Bapak Ibu setiap Rabu malam Kamis di Palembang ada namanya zikir maghriban, keliling pakai motor dari masjid di kota Palembang. Belum tahu kalau terantau Bayu sini galak kalau mau kira-kira. Berangkat Rabu kita habis maghrib nyampe sini subuh bisa terus. Maju mundur, mobil tadi nak maju apa nak mundur, bingung. Iya, rupanya apalagi rombongan bis ibu-ibu ini bodoh. Bangsa rombongan apa namanya mobil bis besar itu bukan bawa rombongan ibu-ibu ini mundur, aku yakin kan. Karena kan bawa rombongan ibu-ibu ini kalau mundur cekek no sopir tadi. Ini tanggal kalau rombongan ini ambil mana ini. Aku dah nampaknya, tak bakalan lah, pasti maju lah mobil itu. Apa tak maju matiku, lantar rombongan ini kalau ini asli renyah sopir itu jangan main ya. Namun tak kalah maju kan. Kenapa tak tengok jalan tadi? Wah, kata benar weh. Bangsa lagi hamil kekurangan, tak boleh main. Mana belah kaki yang di sini ya. Apa kurang habis tidak? Bapak, ibu-ibu, para jamaah, para pencinta Maulidur Rasul yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puji syukur alhamdulillah hari ini saya bisa melaksanakan rihlah di dalam berdakwah. Jadi asli kalau keluar kota itu namanya anggap rihlah, hiburan. Saya kemarin pernah ke jalur yang paling ujung, jalur berapa naik sepeda, jalur 16 ini. 6 jam dari BKB naik speed, itu pengalaman pertama kali. Yang undang aku tidak boleh tunjuk tahu bahwa naik speed foto 6 jam di jalan foto tahu, tak ada tunjuk tahu, anda tak biasa. Kita ini lah begini, pakai gamis, pakai aku namanya sorban, pakai peci. Apa dia bu sampai ke lokasi acara bu, rai kusut, baju kusut, bulan tangi dingin, ada sepeda, balik lagi. Jangan undang aku pakai jaket, uji udah ada yang enggak. Aku tak tahu balik dari sana, udah maaf aku langsung. Mau ikut tanya itu, uji mau naik tongkang tadi aman sih kan? Bangsa naik sepeda, kusut, rai jangan main-main. Rihlah berdakwah, saya biasa masuk lokasi, masuk ini biasa. Ini belum terlalu parah. Saya pernah ke Merangi Pak, 16 jam dari Palembang, Jambi, sana lagi. 16 jam Pak, balik pergi PP saya, habis ceramah langsung balik. Berangkat subuh, nyampe di sana malam, langsung ceramah, habis sisa, balik lagi ke Palembang, nyampe di siang lagi. Jadi 32 jam saya berpucuk mobil Pak. Ceramah cuma sejam. Perjalanan 32 jam. Ceramah cuma sejam. Mulai percaya, saya berikan kata Pak Adi sendiri waktu seluas-luasnya. Cuma ada jam 11 lewat, apa jam 10 tak turun. Tak luas mana banyak. Jam 2, sanggup jam 2. Ibu sanggup kan tidak sanggup. Inilah mikir balik asyik pemanah jauh. Pasti nyebrang pakai ini dulu, masih apa namanya tongkang dulu dari Kuawa sih kalau ada buaya ujungnya. Tapi kalau buaya laut tidak terlalu bahaya bu, yang bahaya buaya darat. Kalau buaya laut tidak terlalu bahaya Pak, kamu buaya darat penting gitu. Nyinak ke buaya mudah, yang susah itu nyinak ke bawah buaya. Ada lagi nonton peringatan 17 Agustus sama bini. Jadi di panggung itu ada Dino nari, pakai ulo, tari ulo. Ada juga seni tari ulo. Ada bukan Palembang ada tari ulo. Jadi begini ini joget-joget, nari sama ulo, lentik-lentik main. Puji lagi ke komentar, dek melawan dia ada Dino ini. Melawan dia nih, begitu baca kejoget dengan ulo, hebatnya. Kak, tidak terlalu hebat di bininya. Dia baru baca menari dengan apa namanya ulo. Aku ini sudah 20 tahun tidur dengan buaya, aman baik. Nyambung nggak kamu kira-kira? Tidak nyambung, lantak kalah dulu. Ngomongnya ada
Kita di desa Rantau Bayu, di desa Trijaya, Kecamatan Rantau Bayu ini memperingati Maulidul Rasul, memperingati hari kelahiran manusia yang luar biasa. Diperingati di tengah-tengah masjid yang luar biasa. Nanya sama Pak Ketiga yang tadi Ustaz, dana sudah habis hampir 1 miliar, bahkan sudah mencapai 1 miliar. Percaya anak Pak, anak kemarin sudah mau Ustaz Abdul Somad meresmikan masjid PLN. Saya tanya sama JN, berapa Pak habis ini? 9 miliar. 9 miliar. Makanya ada percaya masjid ini Pak, sudah habis 1 M. Megah Pak. Di sini juga anak baru tengok kubah yang berbeda Pak di desa ini. Di tempat kami kalau kubah ini biasanya dibocokkan, ini sih kok ada di bawah tengok di sini. Ini itu bagus dulu. Itu harus sih. Mungkin itu untuk rombongan nasi Banyu. Masya Allah. Kecil. Ya dia tuh ada di bawah sih hotel. Itu ada bawah, itu ada bocor. Baca hotel baru belum di sini. Yakin anak sini. Tadi Pak Kades ngomong, kipas lagi dulu ganti, dapat pakai iya lah Pak, mana cocok lah. Masjid mewah, masjid bagus macam ini masih kipas angin. Mas ngasih lah, ya Pak Kades. Anak nyumbang itu asli. Kaki aslinya anak terken ke rumah Pak Haji Rusli kan. Anak, jadi sandarnya nggak bisa percaya aja ya. Aku dipakai aja kok sebenarnya. Saya ada asli Pak, asli anggota 1 PK. Kemarin saya punya rumah di Gandus, saya pasang di Gandus. Saya tidak ngecek, ternyata itu asli 1 PK, saya kira setengah PK sih. Aku ini. Oh, gara-gara nyumbang hasil tadi. Ya Allah, mana ya ini kok berani? Tidak benar Pak, saya ada asli Pak Kades, ikut ya. Asli 1 PK masih baru asli. Nanti saya bawa ke rumah Pak Haji. Aku tidak sanggup mengantar kita ke sini. Tidak sanggup, teman kamu nyiksa aku, ya. Ya, biar rombongan Pak Haji Ahmad ke sini lagi ya. Ajak lagi ini Pak Haji, rombongan dibulat ya. Jadi sekali lagi ke sini naik lawan naik, kalau saya lewat arah ya. Karena kata Pak Haji Rusli Galim, kalau naik skateboard sengaja cuma sini. Iya, apalagi rombongan ini dibulat ya, untuk baju renang sini kan. Lempur PKB. Langsung ya. Lagi anak depan ya, sudah dipasang di rumah mana? Listrik, tidak terangkat, anak kalah naik listrik malu semua. Rupanya asli 1 PK kata tukang asli. Anak pikir kemarin memang dari mana nih? Pak Kades ngomong nak berdua tadi, aku memang di PK. Kamu tambahin ya kurangnya. Madanya kali kalau Lembang ini ya. Ya kamu terakhir dosen itu sekantor. Ya jangan sekali-sekali terus taruh sekali-sekali. Jangan sekali-sekali datang kan sebulan kan. Kita pagi tadi. Nah, tahun kali, berapa kali? 2 kali. Ya Allah, ajar mekanik. Hati kali lah tahun kali. Hah? Wah, sudah kali panen tahun sekali juta cukup kakak mantap kita terjadi ini ya. Nah, insya Allah nanti anak titip ke rumah Pak Haji Rusli Galim, namanya AC-nya, ya. AC-nya anak kirim 3 ekor AC nanti Pak Haji Rusli Galim pokoknya nyampe AC ke sini insya Allah ya. Yang kedua, anak ini kalau di Palembang, usang Pak, kalau drama keluar kota ini, paling kecil 5 juta. Oh iya Pak, langsung naik pakai ada resort ini, pakai jual kalau ini. Karena tadi Pak ada sambutan, apa namanya ketua panitia sambutan masih perlu duit 90 juta lagi, 55 juta untuk ngecat bagian dalam masjid ini. Kalau waktu hari ini bagian saya dari masjid ini untuk saya balik lagi untuk ngecat ini. Saya kasihkan lagi ke panitia, tolong beli cat lagi sini, tolong kamu tambahin.
Nah, kami dengan asli di sini juga. Pokoknya kembali ke sini sudah cecek kalau ini. Pokoknya kembali lagi ke sini sudah cecek kalau. Jadi Pak Ketua kalau ada bagian anak, biasa kalau ceramah ada bagiannya, ya. Nah, jangan susah dipikir 5 juta, ya. Pokoknya rapor dari kamu, nak tunjukkan aku, tidak bawa balik ke Palembang, ya. Tidak bawa balik ke Palembang, titipkan lagi di Masjid Nurul Iman ini untuk nambahi belican ini. Kurangnya, tolong kamu tambahin. Ya, apa lagi kurang? Ngomong apa kamu tuh? Kenalnya aku pakai ayam. Asli sudah, duit untuk ngecek sudah. Apa lagi yang belum? Hah? Ada nak kawin lagi di mana? Nak cerai juga pula di masjid ini. Ya? Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semua yang selalu dimuliakan oleh Allah. Kenapa sahabat saya bahagia? Seperti yang paling bahagia itu kampung ini, Pak. Bung Dusun. Kenapa? Dengan dibangunnya masjid yang megah seperti ini sejauh-jauhnya menyelamatkan kalian yang ada di sekitar masjid. Kenapa Ustaz? Karena kita dilarang oleh Rasulullah SAW membangun rumah melebihi masjid mewah. Jadi kalau kita punya rumah lebih mewah dari masjid, maka kita bakal dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dulu Kiai Haji Jainuddin MZ almarhum Allahumma ya Rabbi, beliau bertinggal rumah di sebelahan dengan masjid. Sebelum beliau membangun rumahnya, Kiai Haji Jainuddin MZ telah terlebih dahulu membangun atau merehab masjid yang ada di sekitar. Kenapa? Kalau kita tidak boleh bangun rumah lebih mewah dan lebih hebat dari masjid. Sekarang masjid ini nantilah sampai selesai mungkin 1,2 M atau 1,3 M. Ya, jadi kamu nak bangun rumah 1 M, kan tidak ada masalah. Kalau tidak ada lagi nak lebih mewah dari masjid ini. Bahagia dan bangga untuk sunina. Buat bapak ibu yang telah bersedekah. Walaupun mungkin sponsor besarnya tadi Bapak Haji Rusuli Karim, yang lain ada melok-melok juga, jangan berkecil hati, Pak. Kenapa? Karena dalam hadisnya Rasul sampaikan, man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan bil jannah. Siapa yang membangun rumahnya Allah di dunia, masjid maksudnya, maka Allah akan bangunkan dia rumah yang megah di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis yang lain disebutkan, walaupun sebesar sangkar burung puyuh. Cuma lah burung puyuh cuma sangkar. Ya, kecilnya kan ya. Walaupun sebesar sangkar burung puyuh, dia bangunkan rumah di surga di dunia ini, dia dibangunkan rumah yang megah. Jadi bapak yang mungkin melok beli semen sesat, yang 2 kali padi dari 100.000 baca beli semen 2 sak, baca beli pasir semobil misalnya ya, maka bapak itu akan kebagian juga rumah yang megah di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau sedekah untuk masjid jangan diremehkan. Gua pernah nanya sama Ustaz, ada masjid Nangun tempat kami Ustaz, boleh tak aku sedekah keramik sekeping? Sedekah keramik sekeping, bukan sekedar sekardus, sekeping. Cuman karena aku tahu hal ini, aku jawab boleh. Kenapa? Karena sebesar burung puyuh lagi pahalanya dibangunkan Allah rumah yang megah. Aku lagi sekeping keramik. Jadi boleh Pak cuma sekeping? Boleh. Cuma kalau kau masuk surga tegak lagi sekeping itu kau jangan mana. Rasa udah sekeping. Ya mana kalau manusia kan agak banyak tu, baca ke sana, baca ke sana ya. Ya kamu cuma sekeping kita ada di sini muter. Tapi boleh kau jangan meremehkan. Kalau sedekah untuk masjid jangan diremehkan walaupun kecil. Kamu tahu pernah dengar cerita ada tabayun ini? Cerita orang sedekah 40 sikok sebatang masuk surga. Gara-gara sedekah 40 sikok masuk surga. Sederhananya, gua ini ngawak ukur besi dari rumah, ngawak paku beton sikok, dipaku tu lah di tempat imam ini. Paku itu, paku tempat dia dipaku ke imam tadi, dipakai imam untuk ngantuk ke jubahnya. Paku sikok yang dia bawa tadi dicocok ke situ, imam habis sholat ngantuk ke jubah di paku itu. Gara-gara paku itu Pak dia masuk surga. Pernah aku ceramah di masjid, balik dari situ paku galur balik. Nyari kau ini dulu. Itu contoh nih, nampak itu namanya paku galur. Awak besok paku galur depan imam ini. Tengok imam tu. Aku cerita ke contohnya Pak. Bahwa ketika orang bersedekah
banyak modal di surganya Allah. Apalagi model Pak Rusli Kali. Beliau menjadi sponsor besar, ya? Dan saya tidak heran. Ngaku saya tidak heran. Anak beli tanah 3 hektar sama beliau. Saya dikasih tanah 3 hektar, Pak. Apa nama desa itu, Pak? Desa tanahnya? Nah, segaya, ya? 3 hektar kurang lebih. Lagi diurus di notaris surat wakaf sekarang. Itu tanah akan dibangun di pesantren. Orang kalau menunjuk tanah biasanya masuk ke dalam, penyek-penyek, ya? Apus-apus tanahnya limbul. Biasa di kampung-kampung dekat ke tanah di hutan-hutan, ya? Tanah tidak bergo, kurang banyak kadang tanah sengketa ditunjuknya dengan gitu. Pak Rusli Kali menunjukkan tanah di pinggir jalan, Pak, dari Palembang nak ke Dabu Mulyo. Di pinggir jalan besarnya, kalau nak dihitung miliaran lah harga tanah itu, Pak. Ya? Tapi beliau wakaf, Pak. Sudah terima sama saya, ya? Sudah diterima sama Pak Haji Rusli Kali dengan saya, ya? Mana tahu kalau Pak Haji Rusli ambilnya lagi, tidak berasa banyak lagi, sudah lagi diurus di notari, kata Pak Haji sudah selesai, tinggal balik nama Ustaz, diwakafkan ke Majelis Asmaul Husna, bukan ke saya, ke Majelis Asmaul Husna. Di situ nanti akan kita bangunkan pesantren Tahfiz Asmaul Husna. Bayangkan kamu, Pak, itulah orang-orang yang cerdas. Dia tidak memikirkan hartanya untuk diri beliau. Kalau Pak Haji Rusli Kali apa dia yang nak dipikirkan lagi? Ini anak beliau yang beliau sudah jadi. Ini yang nomor 2 sudah jadi. Suaminya polisi di Polda. Selesai. Ada dinas tinggal Pak Rusli yang nomor 3 ganti lana. Mana belok aja? Untungnya nak belok langsung belok kapal lagi. Untuk ganti lana. Langsung belok tongkang tadi mengor langsung pecah. Ya? Lah jadi juga kan tidak ada pikiran. Kecuali Pak Haji Rusli Kali dengan Ibu Haji Fatmah mikirkan untuk urusan akhirat. Urusan harta sudah selesai kan? Rumah anak-anak beliau sudah punya kan? Mobil mobil bagus kan? Ini kalau mobil Pak Haji ini apa? Alphard apa ini? Ibunya ada juga Al-Fatihah tapi ya. Bukan mobil Alphard ya. Pajero kalau mobil bagus ada kan tidak dipikirkan. Kalau orang yang setik macam itu, kenapa? Kita timbul-timbul harta, kita ngumpul-ngumpulkan harta, kita hidup ada nikmati, mati tambah nikmati. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hei orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali harta kamu, anak-anak kamu menjadikan kamu lalai dalam mengingat Allah. Kalau sampai harta dan anak itu membuat kamu lalai dalam mengingat Allah, fa ulaika humul khasirun. Kata Allah, maka kalian termasuk golongan orang-orang merugi. Maka Pak Haji Rusli sadar, ya, beliau punya banyak harta, punya banyak duit. Alhamdulillah anaknya lah jadi kalau tak kalau jadi pikiran, kalau cocok tak kebanyak ego jajan, Pak. Ya, beliau dijual perumahan, Pak, ya. Cocok beliau ini untuk jajan, sikok rumah aku, Pak, yang 4 tahun sudah. Untuk cocok-cocok nyaman sudah urusan, tidak? Tak payah lagi beliau. Maka harta yang ada, beliau manfaatkan di jalan Allah. Kalau tidak beliau dipanggil oleh Allah, beliau sudah ngengkeng, Pak, ke akhirat sana. Ngapu ngengkeng? Begitu ada malaikat yang datang nak membuki, datang sedekah. Jangan, dia nilai yang dekat ke kubah di pojok ini. Beliau nilai yang dekat ke kubah di pojok ini. Datang lagi ada nak nyiksa beliau, datang lagi Masjid Al-Karim 1. Ya, Al-Karim mana tahu? Akhirnya setiap beliau dibangun masjid, ada resminya, Pak. Makanya anda tahu berapa masjid yang sudah dibangun. Al-Karim 1 diundang ada resmikan. Al-Karim 2 diresmikan lagi. Al-Karim 3 banyak waktu 6 kan sampai. 7. Nah, ada diundang lagi lagi. Boleh sering kau lagi. Oh belum. Tidak mungkin aku dah diundang. Awas tonton bu, jangan main saja. Aku dah resmikannya. Al-Karim 7, Masya Allah, ngerehat masjid dulu 50. Lah nyaman, Pak, tinggal kamu kita rasain kan. Rejo lah kamu di kuburan. Sedekah pagi 2 kali ke 40. Tahun sekali, ya. Sudahlah ada kajian di gawat, Pak, atau ini, Pak.
kita ya, Pak Haji Rusli punya Alphard, punya Pajero, punya Fortuner. Anak nanya kalau beliau mati atau Bu Haji Alphard mati, ada mobil itu dimasuk ke dalam itu? Ada tak Pak? Dah ganti bapak belilah Alphard Pajero baru ni 2,5 M. Bapak baru panen, misalnya bapak jual sawah kamu lah ada, jual waris ada beli ke? Bapak mati, baru naik, belum terbeli mobil, belum naik. Anak ini nanya, bapak dinaik bini kamu tak mobil ini? Kita mati nih, bu, ya, kami ladang mati lah. Ibu naik tak mobil Alphard yang baru ini? Anak kamu, mama, kesian papa, dia belum pernah naik di mobil baru itu, mak, papa lah meninggal dunia. Oh, mak, naik ke lama dari rumah ke kuburan menjadilah. Ujiannya itu, ceceklah papa tu, mak, naik dari rumah ke kuburan menjadilah. Aku uji bini gitu pak, jangan nak, nanti gantung. Ngantuk pak, kata hantu kita, duit kita naik gitu lagi tak boleh. Jadi tak usah menyimpan duit anak ni dah pak. Anak sudah ngomong, anak ni sekarang goyor pak, goyor, membayar, bangun aset dikit-dikit, punya bedeng, punya rumah, punya ini, bukan tujuan untuk anak. Anak cuma berpikir, kita kan tak tahu umur pak, kita kan tak tahu umur. Kita siapkan untuk anak dengan bini anak. Tapi anak sudah wasiat sama bini anak, kalau aku duluan meninggal dari kamu, aku ngomong dengan bini aku, yang kalau aku duluan meninggal dari kamu, kalau pada kau duluan, ibu tak apa-apa kata gue. Tapi kita tak tahu anak menjauh. Kalau aku duluan meninggal dari kau, ada waktu yang masih kutinggalkan dari pacar mesakkan budak, besarkan. Kalau budak sudah jadi galau, budak sudah hebat galau, lah pacar ngidupi diri mereka dewek, dan dia pacar ngidupi kau, seluruh harta yang ada peninggalan aku kau jual ke. Jual ke, bangun ke masjid, bangun ke pesantren, bangun ke tempat-tempat ibadah. Jangan kuno, ibu punya sawah, kebun berhektar-hektar, ibu mati, bapak mati, kamu lagi hidup dah galak sedekah, dapat tak kasih yang nolong. Iyo kalau anak kami ingat dengan kamu, iyo kalau anak kita tercil dengan ilmu agama, kita mati dia bagi waris. Dia memoyak-moyakan harta yang kamu tinggalkan. Ibu selagi hidup, bapak selagi hidup ketawasa. Makanya kata Pak Kades tadi Pak, kamilah sanggup lepas ke kalung. Untuk upaya ni, berarti tak jadi lepas kalung. Masih ada kalau di mana-mana. Kan baru ni dari mana ni kan? Ini untuk ngecek lepas dia kalung. Ustaz ni provokatornya ni. Masa Allah berpanggil dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena harta ini Pak bisa jadi fitnah buat kita. Yang lain kita ditanya cuma siko pak, tapi kalau urusan harta ditanya wow, dapat dari mana, belanjanya ke mana, umur kau pakai untuk apa, itu banyak ditanya. Tapi kalau harta dapatnya dari mana, kau dipakai untuk apa. Maka ketika kita punya harta, lepas kelar. Saya di Kapten Rifai pak, saya punya rumah sudah saya letak dulu, sudah saya wasiatkan pak di depan jamaah. Rumah ini separuh sudah saya wakafkan. Saya cuma mengambil separuh bagian. Rumah saya di Kapten Rifai pak. Kapten Rifai itu tanah di semeter 25 juta. Total yang kuwakafkan itu, rumah anak itu kurang lebih hari ini 2,5 miliar. Dari tanahnya rumah yang sudah ada wakafkan itu harganya 2,5 miliar. Siapa nunggunya sekarang? Ditunggu oleh santri yatim, ditunggu oleh ustazah, ditunggu oleh anak-anak kuliah di IAIN yang tidak punya rumah, nak ngekos tak kasih duit, mereka tinggal di tempat saya sampai hari ini. Saya sudah wasiatkan dengan bini saya, anak bini aku keturunan aku haram tinggal di rumah ini, tidak boleh. Kalau aku mati, separuh rumah ini sudah saya tetap dua pak. Separuh saya sudah wakafkan, separuhnya yang saya tunggu sekarang bersama istri dan anak-anak saya. Kenapa? Karena saya sadar betul harta yang dititipkan oleh Allah dan kita ini tidak ada sebagian pak yang bakal nolong kita kecuali kita sampaikan di jalan Allah. Makanya kita kalau menganalogikan pak cerita itu, kalau ada celengan lewat hari Jumat, pakai celengan di sini. Kalau Jumatan, celengan keliling kan, mantap celengan. Kalau di Palembang keliling celengan pak, apa namanya kota itu nah. Jadi lagi hormat dia keliling sini dah. Di sini mantap ya kota. Di mana kotanya? Di mana? Gak hilang. Aduh. Oh, kota itu. Ada sini ya, ada mau di depan dulu kota ini. Ya, itu mantap di situ kota. Kalau di Palembang keliling, ya. Setiap keliling itu pak, jangan pernah lepas masuk ke duit di situ.
Karena kita tidak pernah tahu itu kapan meninggal dunia. Pernah ada cerita Pak, dia meninggal hari Sabtu Pak. Bapak ini meninggal hari Sabtu. Waktu dikubur datang malaikat Pak. Begitu malaikat nanya, ada sinar yang datang Pak, di dalam kubur ini. Nanya yang meninggal ini, siapa kau ini? Puji sinar, oh Iman, aku tidak duit yang kau celeng waktu kau sholat Jumat. Masya Allah. Ternyata duit yang Bapak sedekah ke masjid hari Jumat itu, kalau Bapak mati itu menjadi sinar penerang Pak di dalam kubur. Makanya dia pun jangan tinggal setiap Jumat bawa duit. Ya, tak usah nunggu tahun pastinya Pak. Ya, bawalah kantong duit, bawa kapan masjid, masukkan. Kita tak tahu kapan Bapak mati. Kaki balik berterus lah. Oh yo, nak yo. Iya, kaki kau ini sekarang tinggal. Masuk itu jalan-jalan tua kan, udah kau yo, eh. Lado. Ya gini kan mudah-mudah aman tahu masih banyak segala ini. Kenapa? Karena duit yang kita sedekahkan di masjid itu akan menjadi sinar penerang Pak di kubur kaget. Jadi begitu meninggal dunia kaget gitu. Ternyata sinar itu adalah duit yang kita sedekahkan ketika kita sholat hari Jumat. Mama dipakai nanya pulau sinar, kenapa kau kecilnya? Oh pulau mak cuma masuk ke 1000. Jadi kali kita nyari 1000 gede-gede sinarnya Pak. Kali dia masuk sekali, kupanya agak terangnya itu, 200 watt itu sinarnya. Tapi jadilah yang penting ada sih. Nah, makanya berbanyaklah bersedekah. Ngaku kan itu yang diajarkan Rasul hijrah dari Mekah menuju Madinah. Yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah masjid. Rasul bukan bangun rumah. Saya doakan yang belum haji, yang belum pernah umrah, kakek kamu waktu haji, waktu umrah, kamu akan singgah di Masjid Kuba. Itu masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW. Yang kedua ada namanya Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Itu masjid yang pertama kali dibangun Rasul juga ketika Rasul hijrah dari Mekah menuju Madinah. Belum Rasul bangun apa-apa, belum bangun rumah, belum bangun pasar. Yang dibangun oleh Rasulullah adalah masjid. Mengapa? Karena masjid ini menjadi simbol kekuatan umat. Dari masjid inilah, jangan cuma masjid dipergunakan habis mayang, tutup, tinggal ke habis mayang. Jangan pergunakan masjid ini untuk kegiatan-kegiatan ibadah. Apa itu namanya? Ada gotong royong, perencanaan pembangunan kampung, musyawarah di masjid. Ada yang nak ngaji ke sana kenapa ini dilaksanakan di masjid kampung. Jadikan masjid ini sebagai sentral kegiatan umat. Apalagi masjid yang sudah megah dan bagus seperti ini. Sayang kalau cuma dipakai sholat 5 waktu tutup, sholat 5 waktu tutup, mubazir Pak. Rapatlah di sini karena inilah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Jadi benar apa yang dilakukan oleh perangkat desa, warga kampung, masyarakat di desa Srijaya ini dengan membangun masjid yang megah ini. Tapi ingat kata Pak Ketua kita tadi, masjid yang megah yang tidak cocok, tidak pantas kalau tidak diberiakan juga atau dimakmurkan oleh jamaah sekitar. Maka tak mungkin kami sholat 5 waktu dari Palembang nak sholat di sini. Maka siapa yang bakal sholat di sini? Bapak-bapak, ibu-ibu sholat dari masjid. Kalau ada yang ngomong Ustaz, katanya sholat itu bagusnya di rumah. Benar. Yang bagus sholat di rumah itu karena betina masih muda. Kalau betina masih muda, memang Rasul menganjurkan sholatnya di rumah. Itu lebih baik daripada sholat di masjid. Tapi maaf Bu, kali ibu lagi Bu, apalagi maaf lagi ada kaji lagi. Ustaz sama lo, kalau nak beda ketua muda gampang, cium memangnya. Kalau dia mampu minyak wangi masih muda. Kalau mampu apisor tua. Apa kita nyium? Apa nyingok? Apa dia koyo? Kita balik dua itu berarti. Apa berjalan gitu? Itulah dua. Kita senayanglah ke masjid sini. Tidak mampu, tidak kasih lagi nak merusak. Kalau betina memang diajarkan Rasul sholatnya di rumah. Kenapa? Perempuan yang masih muda nih Bu, dia masih hobi dengan wangi-wangian. Dikhawatirkan wangi-wangian itu mengganggu imam. Kenapa? Misalnya imam sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu yang muda tadi masuk, dia masuk dari belakang situ. Mampu ya sudah di depan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, jadi nak bukan. Bila nyium manusia nak tadi. Maka kalian sudah tua-tua, dah pula tenangnya lagi dengan wangi-wangian. Layanglah ke masjid, tak laku. Akulah si bapak-bapaknya. Jadi terbalik kata bapak ketika yang dari bapak-bapaknya di rumah, mamanya ke masjid. Balik, yang sebenarnya di sini, yang di masjid. Bapak-bapak, teladan sini nak. Kumpul di sini, makmurkan masjid ini, buat pengajian, buat majlis di sini. Kalau bisa buat majlis rutin, mumpung ada beliau, panggil guru-guru yang ada di sekitar sini, buat pengajian rutin, misalnya latihan beratib, latihan yasinan, latihan tahlilan, latihan mandikan jenazah, buat di sini Pak. Karena biasanya desa sebesar ini kadang yang mandikan jenazah cuma siko, aduh, bener apa? Biasanya di setiap desa yang banyak mandikan jenazah cuma siko, padahal desa ini besar. Kamu terpikir tak Pak? Misalnya ada orang kampung di sini mati terberak misalnya, sekali 5, jangan mandikannya Pak. Maka panggil budak-budak muda yang ada di desa ini, ajarkan mereka sholat jenazah. Ajarkan mereka mandikan jenazah, ajarkan mereka ngapal jenazah. Jadi begitu ada mati serempak, aman. Atau yang mandikan jenazah jadi sakit misalnya, ada daerah yang aman, tapi aman dia dewean mandikan jenazah. Ada orang mati yang mandikan ini sakit, terpaksa jenazah mandi dewe. Maksudnya program emosi itu begitu ya, langsung tarik lagi bagi tarik ya. Nggak pernah yang mandikan jenazah itu. Nah maka wajib bagi apa namanya kewajiban bagi takmir masjid di sini, makmurkan masjid ini dengan buat pengajian-pengajian, buat majelis-majelis taklim, adakan di sini tanya jawab, pelajaran tentang agama, bab fikih, bab tauhid seluruhnya ajarkan di sini. Mak mana cara sholat yang baik dan benar, mak mana menjadi makmum yang baik, mak mana menjadi imam yang baik, muazzinnya juga dilatih sayang. Kalau masjid sebagus ini, muazzinnya tidak bagus, panggil beliau kan putra asli apa namanya Sriwijaya ini, minta beliau ngajar ke sini, didik pemuda-pemuda di sini supaya suaranya bisa merdu seperti beliau. Minta inilah kesempatan mereka untuk mengabdikan dirinya di desa kelahiran ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, melalui peringatan Maulidul Rasul pada siang hari ini, momennya adalah marilah kita sama-sama memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini, agar kalau sudah masyarakat di sini makmur, walau ana 'alal qura amanu wa taqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau satu penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka keberkahan pintu langit akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masyarakat di sini rajin beriman dan bertakwa kepada Allah, rajin berjamaah di masjid ini, maka saya yakin masyarakat di desa Sriwijaya ini, Pak Desanya, Pak Kadesnya, semuanya akan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak bisa bertinggal lama di sini. Sudah ceramah mungkin kami nak balik, tapi Bapak Ibu lah yang berkewajiban memakmurkan masjid yang megah ini, memakmurkan masjid yang besar ini. Maka insya Allah dengan makmurnya masjid ini, makmur pula kehidupan masyarakat di desa Sriwijaya ini. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, azan zuhur sudah masuk, sudah berkumandang. Sekali lagi karena temanya kita Maulidul Rasul, memakmurkan rumah Allah, maka tak mungkin lagi azan kita masih ceramah ya. Kalau mudah-mudahan manfaat, izinkan kami selepas acara langsung bertolak ke Palembang bersama rombongan. Karena saya masih ada kegiatan yang harus saya selesaikan di kota Palembang. Insya Allah panjang umur, badan sehat. Kalau masjid ini selesainya, sudah dicek, sudah galau-galau ya, insya Allah saya akan kembali berkunjung ke sini. Mudah-mudahan nanti saya balik lagi di sini, di sekitar masjid ini sebelumnya sudah tertempel AC, sehingga tidak lagi keringatan seperti sekarang ini. Masalah pulang tak panas, sudah panas di sini, tapi nikmat panasnya. Insya Allah. Mudah-mudahan sekali lagi kami datang ke sini nanti, masjid ini sudah jadi, suasananya sudah dingin, amalnya sudah terbentang rapi, sehingga kemudian menjadikan masjid ini menjadi lebih nyaman lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami minta ampun, kepada Bapak Ibu kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yasma' wa qalbin la yas'a' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yasma'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma
وتباركنا من بعده تبارك وبارك معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.